Dunia menahan napas di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini bukan hanya menjadi perhatian para pemimpin dunia, tapi juga masyarakat global yang khawatir akan dampaknya. Setiap pergerakan, setiap keputusan bisa memicu reaksi berantai yang sulit diprediksi. Dari Jakarta, suara SBY, Presiden ke-6 RI menggema, membawa pengalaman dan kebijaksanaan yang telah ditempa oleh berbagai krisis selama masa kepemimpinannya. SBY dikenal sebagai sosok yang selalu menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam menghadapi situasi genting. Dalam forum FPCE Super Mentor, SBY tak sekadar nostalgia. Ia mengingatkan krisis di Timur Tengah bukan isu regional, tapi ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Ia menyoroti bagaimana konflik di satu wilayah bisa memicu ketidakpastian ekonomi, politik, bahkan keamanan di negara-negara lain. SBY menegaskan, api konflik di satu sudut bumi bisa menyebar dampaknya ke seluruh dunia. Ia mencontohkan bagaimana ketegangan di Timur Tengah dapat mempengaruhi harga minyak, perdagangan internasional, hingga kestabilan sosial di berbagai negara. Ia membandingkan potensi krisis ini dengan krisis finansial 2008, yang pernah ia kelola dampaknya untuk Indonesia. Saat itu, SBY dan timnya harus mengambil keputusan cepat dan tepat agar ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah badai global. Pengalamannya sebagai pemimpin dan perwira militer membuat analisisnya tajam. Stabilitas global sangat rapuh di tengah guncangan besar. Ia memahami betul bahwa keamanan dan ekonomi saling terkait, dan satu krisis bisa memicu krisis lain. SBY menyerukan agar kita semua, bukan hanya pemimpin dunia, sadar bahwa perdamaian dan stabilitas harus diperjuangkan bersama. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli, aktif, dan tidak lengah terhadap isu-isu global yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pesannya jelas, kepemimpinan matang dan tindakan bijak sangat dibutuhkan di masa genting seperti ini. Setiap individu, baik di pemerintahan maupun masyarakat, punya peran penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik meluas. Krisis global bukan sekadar berita, dampaknya bisa terasa hingga ke pelosok negeri. Dari kota besar hingga desa terpencil, semua bisa merasakan efeknya. Karena itu penting bagi kita untuk tetap waspada, bersatu, dan terus memperjuangkan stabilitas demi masa depan yang lebih aman. Dalam pidatonya yang penuh empati dan ketegasan, SBY menyerukan agar perang di Timur Tengah segera diakhiri. Ia menyoroti betapa konflik yang berkepanjangan telah membawa penderitaan luar biasa, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat dunia secara luas. SBY menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan demi masa depan bersama. Ia menekankan, seruan untuk mengakhiri perang bukan sekadar harapan, tapi kebutuhan mendesak bagi seluruh umat manusia. Setiap detik yang berlalu tanpa perdamaian berarti semakin banyak nyawa yang terancam dan semakin besar kerugian yang harus ditanggung bersama. Dalam forum internasional, SBY menegaskan, tak ada negara yang diuntungkan jika konflik berlanjut. Semua akan menanggung akibat buruknya. Ia mengingatkan bahwa dunia telah belajar dari sejarah bahwa perang hanya membawa kehancuran dan penderitaan berkepanjangan. SBY mengingatkan, ekonomi dunia yang rapuh pasca pandemi bisa benar-benar berantakan jika perang terus berlangsung. Ketidakpastian global akan semakin dalam. Harga kebutuhan pokok melonjak, dan jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan serta penghidupan. Negara berkembang seperti Indonesia akan jadi korban paling rentan. Mereka yang hidup dalam keterbatasan akan semakin terpuruk, dan masa depan generasi muda pun ikut terancam oleh dampak konflik yang tak kunjung usai. Ia mengajak semua pihak menempatkan kemanusiaan di atas ego politik. Karena kita semua berada di perahu yang sama. Solidaritas dan kerjasama global menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini dan membangun dunia yang lebih damai. SBY menekankan, meski damai tercapai, pemulihan ekonomi global butuh waktu lama. Proses rekonstruksi dan pemulihan sosial akan menjadi tantangan besar yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh bangsa. Semakin lama perang, semakin dalam luka, dan semakin panjang jalan pemulihan. Setiap hari yang terlewati tanpa solusi hanya memperpanjang penderitaan dan memperbesar kerusakan yang harus diperbaiki di masa depan. Upaya diplomatik dan tekanan politik harus diintensifkan. Suara Indonesia penting sebagai jembatan dialog. Indonesia, dengan sejarahnya sebagai negara yang cinta damai, dapat berperan aktif dalam mendorong terciptanya solusi damai yang adil dan berkelanjutan.
Harapan untuk damai harus terus dinyalakan, bahkan di tengah situasi tergelap. Setiap langkah kecil menuju perdamaian adalah cahaya bagi masa depan umat manusia, dan tugas kita bersama untuk menjaga nyala harapan itu tetap hidup. SBI memperingatkan, konflik di Timur Tengah bisa memicu efek domino yang menghancurkan ekonomi global. Ketegangan yang terjadi di kawasan ini bukan hanya masalah regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dunia. Setiap keputusan yang diambil di sana, setiap eskalasi, bisa berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi di seluruh dunia. Ia menyoroti risiko terganggunya pasokan minyak dunia. Harga energi bisa melonjak, inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat tergerus. Ketergantungan dunia pada minyak dari Timur Tengah sangat besar. Jika pasokan terganggu, bukan hanya harga BBM yang naik, tapi juga biaya produksi barang dan jasa. Akibatnya, harga kebutuhan pokok ikut terdongkrak, dan masyarakat di berbagai negara harus menanggung beban ekonomi yang lebih berat. Investor akan lari ke aset aman, memukul negara berkembang yang bergantung pada invasi asing. Ketidakpastian pasar membuat modal asing keluar dari negara-negara yang dianggap berisiko, sehingga nilai tukar melemah dan pasar saham tertekan. Negara berkembang yang sedang membangun infrastruktur dan ekonomi mereka akan paling merasakan dampaknya. Mata uang tertekan, cadangan devisa terkuras, pembangunan terhambat. Bank sentral harus bekerja keras menjaga stabilitas, sementara pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang berat. Jika situasi berlarut, program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa terancam. SBI menegaskan, dalam ekonomi global yang terintegrasi, tak ada masalah yang jauh. Guncangan di satu titik berdampak ke seluruh dunia. Rantai pasok global yang saling terhubung membuat setiap krisis cepat menyebar, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Ia mengajak semua pihak sadar akan keterhubungan global. Kerjasama internasional dan dialog terbuka sangat penting untuk mencegah krisis yang lebih besar. Negara-negara harus saling mendukung dan mencari solusi bersama agar dampak konflik bisa diminimalisir. Apa yang terjadi di Timur Tengah bisa menentukan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Kenaikan harga minyak dan bahan baku akan langsung terasa di pasar-pasar lokal, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kelompok rentan. Kesadaran ini penting untuk mencegah skenario terburuk. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan strategi yang matang dan koordinasi yang baik. Peringatan SBI, jangan remehkan dampak konflik geopolitik. Setiap negara harus waspada dan proaktif, karena stabilitas ekonomi dunia sangat rapuh di tengah ketegangan global yang terus meningkat. SBI menekankan pentingnya kompromi dalam perundingan damai antara Iran, AS, dan Israel. Perdamaian tak lahir dari kemenangan mutlak, tapi dari semangat saling memberi dan menerima. Ia mengingatkan, negosiasi butuh langkah mundur demi tujuan lebih besar, perdamaian. Sikap keras kepala hanya membawa jalan buntu. Kompromi adalah kunci. Kesepakatan langgeng lahir dari konsesi kedua pihak, bukan mempermalukan lawan. SBI menyerukan kenegarawanan, kreativitas, dan fleksibilitas dalam mencari solusi. Perdamaian terlalu berharga untuk dikorbankan demi ego. SBI bicara perdamaian bukan dari teori, tapi pengalaman nyata sebagai penjaga perdamaian PBB di Bosnia. Ia menyaksikan langsung betapa sulitnya membangun kepercayaan pasca perang. Dari Bosnia, SBI belajar perdamaian butuh ketangguhan dan kesabaran. Negosiasi sering gagal karena insiden kecil, pemimpin harus tetap fokus pada tujuan akhir. Perdamaian tak bisa dicapai semalam, setiap kemajuan kecil harus dihargai. Pengalaman di Bosnia dan Aceh membentuk keyakinannya, dialog dan negosiasi selalu lebih baik daripada perang. Refleksi SBI, perdamaian mungkin, asal ada ketangguhan dan kesabaran. Pesan ini jadi pelajaran berharga bagi dunia. SBY mengingatkan para pemimpin global, jangan panik di tengah krisis. Kepanikan hanya melahirkan keputusan gegabah dan memperburuk situasi. Pemimpin harus menjaga ketenangan, berpikir jernih, dan mengedepankan rasionalitas. Rasionalitas berarti menganalisis situasi berdasarkan data, bukan rumor. Pemimpin yang rasional memisahkan kepentingan jangka panjang dari godaan politik sesaat. SBY menekankan pentingnya realisme, memahami batas kekuatan dan kompleksitas masalah. Kerjasama dan diplomasi adalah jalan paling realistis.
Pesan SBY di tengah badai, nakhoda yang tenang adalah harapan terbesar. SBY menasihati, berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Optimisme harus diimbangi dengan persiapan matang menghadapi skenario terburuk. Pemerintah harus punya rencana mitigasi, bantalan fiskal, stabilitas nilai tukar, dan jaring pengaman sosial. Ketersediaan bahan pokok dan komunikasi efektif sangat penting untuk mencegah kepanikan. Persiapan bukan pesimisme, tapi tanggung jawab melindungi masyarakat. Tujuan utama, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini adalah inti manajemen krisis yang efektif. Optimisme tak boleh membuat lengah, kewaspadaan tak boleh memadamkan harapan. SBY menegaskan, menghadapi krisis global, negara harus memperkuat pertahanan domestik. Fokus utama menjaga pertumbuhan ekonomi agar lapangan kerja tetap tercipta dan daya beli masyarakat terjaga. Pemerintah harus memastikan investasi tetap berjalan dan UMKM mendapat dukungan penuh. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi jadi prioritas. Inflasi harus dikendalikan. Pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama menjaga harga tetap stabil. Mencegah PHK massal sangat penting. Insentif bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja perlu diberikan. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja jadi kunci solusi. Semua langkah ini untuk memastikan ekonomi nasional tetap tangguh di tengah badai. SBY menutup dengan penekanan pada perlindungan kelompok paling rentan. Jaring pengaman sosial harus diperkuat. Bantuan tepat sasaran dan tepat waktu sangat vital. Di masa krisis, program sosial bukan sekadar pengentasan kemiskinan, tapi instrumen menjaga stabilitas sosial. Data akurat penting agar bantuan sampai ke yang membutuhkan. Melindungi kelompok rentan adalah strategi ekonomi cerdas dan kemanusiaan. Semua kebijakan bermuara pada satu tujuan, menyejahterakan rakyat. Pesan SBY di masa tersulit, tak boleh ada yang tertinggal.